Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Badar dan sari tilawah oleh Ananda Jihad. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Dan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah rutin kita yang menjadi kewajiban kita dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sebelum-sebelumnya yang terjadi COVID. Mudah-mudahan COVID ini segera pergi dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan tanpa jauh-jauhan begini, kayak nggak kenal gitu ya, pakai masker jadi juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'. Ketua DKM Masjid An-Nur Kedaung Hijau, Bapak Atu Bagus, seluruh jajaran pengurus termasuk gugus tugas COVID-19, para jamaah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah setelah hampir 3 bulan tidak bertemu langsung tapi bertemunya virtual. Alhamdulillah hari ini hari pertama, mudah-mudahan pertama, saya tidak tahu ini. Ya, kalau ya kita memulai kajian bertatap muka, bertemu langsung. Subhanallah. Tema kita hari ini akan membahas tentang kurban, aspek hukum, hikmah, dan manfaat. Kita mulai saja. Tadi ayat sudah dibacakan, insyaallah akan mengikuti alur ayat yang tadi. Gimana? Ini kurang bagus. Baik. Kurban itu berasal dari 3 huruf dalam bahasa Arab, qaf, ra, ba. Itu. Bisa dibaca kurbah yang artinya dekat. Kurbah. Atau qorib yang dekat. Nah, kata-kata qorib sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi karib, sahabat karib. Itu maksudnya sahabat yang dekat.
Jadi kata dasar kurban itu kurbah, dekat, atau korib, itu yang dekat. Ya. Ini urusan dekat, yang dekat itu apa? Sebenarnya ini dasarnya iman. Jadi kurban itu filosofinya iman bagi orang muslim. Tapi nanti kelompok-kelompok sosial masyarakat di luar Islam punya juga kurban sesuai dengan keyakinannya, dengan kalau membuat mereka ideologinya atau kemudian doktrinnya. Kalau dalam Islam iman, ada perbedaan konsep doktrin dengan iman. Kalau iman itu bisa dibahas rasional, ilmiah, tapi kokoh dalam keyakinan. Kalau doktrin telan saja, mau pahit, mau manis, mau masuk akal, mau tidak, ditelan. Itu beda. Dalam Islam nggak main telan, dibahas dulu, gitu. Gitu. Jadi ada sisi gitu. Kira-kira. Nah. Jadi kurban ini menggambarkan relasi antara manusia dengan Allah. Dalam kurban ini atau semua kata yang dimaksudkan tadi dekat, mendekat, yang dekat, itu menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Gitu. Kenapa ya, hubungan ini harus diwujudkan dalam bentuk kurban? Tunggu dulu, kita jelaskan dulu. Manusia ini pada intinya tidak punya apa-apa dan bukan apa-apa, bahkan wujudnya aja tidak punya. Apakah kita punya keinginan untuk hidup? Apakah kita pernah mengajukan usulan untuk lahir? Apakah kita punya rencana? Tidak. Semuanya irodah. Irodah itu kehendak, inisiatif datang dari Allah. Nggak pernah kita ngajukan proposal untuk bisa hidup dan hidupnya ingin 70 tahun, 80 tahun. Enggak. Jadi di situ semua inisiatif, gagasan itu datang dari Allah. Dan Allah baik. Tuh. Dan untuk kebaikan hidup ini. Gitu. Kalau nanti manusia ternyata punya wujud, eksis, kan wujud yang tergantung kepada Allah, bukan wujud yang berdiri sendiri tanpa dependent on Allah. Sangat bukan independen manusia itu, tidak independen, tergantung pada Allah. Walau nanti manusia diberikan semacam otonomi daerah gitu, otonomi terbatas, ada pilihan, ada pertimbangan, ada gagasan, ada inisiatif dari manusia, ada supaya jadi dasar untuk pertanggungjawaban. Nah, singkatnya sampai di sini kita lahir atas inisiatif Allah, gagasan Allah. Kalau boleh, kita bisa nggak menentukan siapa ibu kita, siapa bapak kita, di mana kita lahir? Bahwa saya lahir di kaki Gunung Gede, jadi orang Sunda, di Sukabumi, bukan pilihan saya. Tidak pernah bisa. Bapak mungkin di Ternate, di mana tuh belahan bumi. Ya, jam tertentu, hari tertentu, ya saya Allah tetapkannya di bawah kaki Gunung Gede, bukan gunung yang di Ternate. Baik, itu dulu. Itu filosofinya. Dan Allah setelah itu ciptakan modal. Allah tiupkan ruh ke dalam janin, ke dalam embrio. Janin sendiri sudah ada kehidupan. Dalam biologi itu sejak
terjadi pertemuan sperma dengan sel telur, terjadi pembuahan, sudah ada kehidupan. Tapi belum ada ruh. Kehidupan sudah ada. Kalau namanya tumbuh kembang, embrio ini itu namanya hidup. Bio itu artinya hidup kan. Itu dulu namanya ilmu hayat. Ketika saya SD ya, bapak-bapak yang generasi saya mungkin, saya SD tahun 67 Pak. Jadi itu ilmu hayat. Diganti biologi kan, itu juga bio hidup, logos ilmu kan. Jadi ada kehidupan. Tapi belum ada ruh. Kapan ruh Allah tiupkan? Allah membutuhkan waktu supaya ini pertumbuhan sperma sel telur yang sudah mulai pembuahan itu sampai pada sawa. Sawa itu sempurna. Dalam hadis disebutkan kurang lebih 120 hari. Rasulullah menyebutkannya. Nah, setelah sawa sempurna, Allah tiupkan ruh. Faida sawaituhu, maka ketika aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ruh ke dalam embrio, ke dalam janin. Nah, sejak Allah tiupkan ruh ke dalam janin, itu ada hubungan antara janin, embrio manusia dengan Allah. Gitu. Nah, pengalaman itu melahirkan 5 keadaan. Dan ini semuanya terjadi di alam rahim. Alam rahim ini terjadinya. Ada 5 keadaan itu. Yang pertama adalah setiap manusia bertuhan. Bahwa nanti ngaku jadi ateis, ngaku jadi apa? Nanti setelah dia bisa ngaku, setelah dia bisa mikir, gitu. Ini kan ceritanya di alam rahim. Satu, bertuhan. Kedua, Tuhannya Allah. Dan itu disebutkan dengan bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Jadi bukan sekadar bertuhan, tapi dengan pengakuan, dengan kesaksian. Yang ketiga, jelas terjadi dialog. Dialog itu tanya jawab. Yang keempat, dekat loh. Nah, ini dekat itu. Yang tadi bahasa Arabnya kurbah itu, dekat. Manusia dengan Allah dekat. Dan yang kelima, mengenalnya dengan baik, gak salah. Jadi ada 5 keadaan. Bertuhan, Tuhannya Allah diwujudkan dengan kesaksian, terjadi tanya jawab atau dialog, kemudian dekat dan mengenal. Nah, ini dekat ini yang ingin saya garis bawahi. Dekat ini yang ingin kita garis bawahi gitu. Di situ dekat. Begitu lahir, keadaan ini tertimbun. Dalam psikologi sufi itu disebut dengan tersimpan berada di alam bawah sadar. Kenapa berada di alam bawah sadar? Tidak selalu disadari bahwa manusia bertuhan, Tuhannya Allah, pernah dialog, dekat, kenal. Itu nggak selalu jadi kesadaran manusia. Gitu. Tersimpan di alam bawah sadar. Gitu. Nah, karena itu perlu ada perjuangan untuk kembali mendekat kepada Rob, supaya yang potensi yang berada di alam bawah sadar itu sekarang jadi aktual. Ini potensi itu benih, aktual itu nyata. Kan ini benih itu universal, semua orang. Namanya primordial dalam psikologi agama. Primordial itu kalau sederhananya, ini saya sederhanakan aja, kuliah terlampau kampus kalau nggak dijelaskan. Itu dirumuskan dengan 3A. Apa itu primordial? 3A. Akar, asal, asli manusia. 3A. A pertama, akar. A kedua, asal.
kedua asli. Jadi akar manusia itu dekat dengan Allah, akarnya. Asli manusia itu dekat dengan asal manusia dekat dengan Allah. Tapi itu kalau tidak ada upaya untuk menumbuhkan, menguatkan, tumbuh kembang, itu tetap potensi, tetap benih. Tapi kalau ada stimulus, ada asupan, ada kondisi, ada upaya, itu bisa aktual. Nah, alhamdulillah kita aktual. Yang aktual itu jadi muslim. Kalau yang tidak aktual potensi jadi komunis, jadi ateis, pilih keyakinan-keyakinan di luar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kelak ketika mati baru dia kembali lagi kepada kesadaran awal, tapi menyesal. Ya, kerugian. Gitu kira-kira filosofinya supaya tergambar kerangkaannya. Nah, gitu. Dah. Jadi dekat itu. Jadi bahasa Arabnya tadi kurba. Tuh. Kalau mendekat takorub. Takorub itu dari berusaha untuk mendekat. Nah, sebelum sampai kepada ayat yang dibaca tadi oleh qari kita, saya ingin mengutip surat Al-Alaq ayat ujung ayat ke-19. Al-Alaq itu surat ke-96. Kita semua hafal insya Allah, tapi saya ingin melihatnya lah. Ini Allah ayatnya pendek, tapi mengingatkan apa yang harus dilakukan. Kalau sekali-kali tidak, maksudnya jangan. Ulah gitu. Kita kira-kira kalau itu Pak, bahasa Sundanya begitu. Jangan begitu. Kalla la tuti'hu. Kamu jangan mengikuti setan yang akan menjauhkan kamu dari Rob. Jangan. Itu. Kalau ini larangan, tapi ini perintah. Apa seharusnya kalau tidak mendekat kepada setan? Apa yang harus dilakukan? Wasjud, sujud. Kamu kepada Allah. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Gitu. Jadi ayat ini mintanya adalah jangan ikut setan, sholat, lalu dekatkan dirimu pada Allah. Wasjud itu sujud maksudnya sholat. Walaupun bisa sujud di luar sholat. Itu bisa sujud di luar sholat, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud karena lupa. Itu. Tapi tidak ada sholat tanpa sujud. Kecuali sholat yang di depannya ada mayat, supaya jangan ada kesan orang beriman sujud kepada manusia. Gitu. Lanjut sekarang. Nah, oleh sebab itu sekarang saya akan masuk ke surat Al-Maidah ayat 27. Nah, itu tadi pengantar. Jadi maksudnya perlu dekat kepada Allah dengan caranya tuh dengan beriman, dengan sholat, lalu dekat kepada Allah. Gimana dekat ini? Gitu. Saya akan langsung ke surat Al-Maidah ayat 27. Watlul alaihim, Muhammad, bacakan kepada umat, kepada mereka. Konteks awalnya kepada orang-orang Mekah, orang-orang sahabat lah. Tapi konteks luasnya kepada kita semua. Naba'a ibnai Adama, kisah dua putra Adam, bil haq, dengan benar. Tuh. Ini Nabi Adam itu nabi yang memiliki keunikan. Pertama dari konsep kelahirannya, ini catatan dari dulu, manusia itu terbagi tiga lahir ke dunia itu. Ada model Adam, ada model Bani Adam, ada model Nabi Isa. Kalau model Nabi Adam tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Kalau model Nabi Isa memiliki ibu, tapi tidak memiliki bapak. Kalau model Bani Adam kita ada bapak, ada
ibu, ada bapak biologis saja, ada bapak biologis dan nasab. Kalau bapak biologis di luar nikah, coba biologis saja itu kayak hewan. Tapi kalau yang terhormat itu nasab dan biologis. Akad dulu, baru peristiwa biologis terjadi. Gitu. Apa nih ceritanya? Ini ada dua, yaitu ada Qabil, ada Habil. Tadi sudah disebut. Keduanya mengikuti perintah orang tuanya untuk mendekat kepada Allah. Il qarraba, ketika keduanya mendekat kepada Allah. Qurbanan, dengan menyiapkan kurban. Jadi kurban itu adalah fisik, benda yang dipilih atau hewan yang dipilih sebagai alat untuk dekat kepada Rob. Kurban siapa yang diterima dari dua orang itu tadi? Ada Qabil, ada Habil. Kurban siapa yang diterima? Korban Habil. Korban siapa yang ditolak? Qabil. Namanya si Qabil itu diterima kalau namanya doang. Kalau dari segi nama, Qabil itu menghadap atau terima. Justru yang ditolak. Saya kalau pengertian harfiahnya Qabil yang diterima, tapi faktanya bukan Qabil yang diterima, tapi punya Habil. Nah, mari kita sepintas saja dulu. Qabil pekerjaannya apa? Ada dua pekerjaan, dan ini semuanya adalah berbasis kepada yang mirip, satu rumpun. Tuh, yang satu petani, yang satu peternak. Petani dan peternak itu dekat kan, satu departemen. Departemen pertanian, ada direktur jenderal peternakan kan? Gitu, makanya saking dekatnya ya, sampai di zaman modern aja kan satu kementerian lah. Di IPB itu kan fakultas, ada fakultas peternakan, ada fakultas pertanian, karena petani dengan peternak tuh itu dekat. Petani menyiapkan sawah untuk membajak sawah, punya sapi, punya kerbau untuk membajaknya. Jadi dekat. Itu singkatnya. Nah, sekarang si Habil peternak. Habil yang diterima itu peternak. Qabil petani. Ketika akan berkorban, yang satu ikhlas, yang satu tidak kepaksa. Nah, yang ikhlas itu Habil. Dia pilih hewan terbaik. Wah, untuk diserahkan kepada Allah, saya pilih yang terbaik. Jadi Habil karena dia peternak memilih ternak yang terbaik. Terbaik itu ada dua variabel, sehat, cukup umur. Gitu. Sehat tentu, sehat supaya dagingnya berkualitas. Umur. Sampai sekarang tetap itu jadikan syarat sehat itu. Dan kualitas. Terbaik. Sementara si Qabil namanya doang diterima. Dia petani, dia pilih hasil pertanian yang terjelek. Jagung. Itu yang ompong, tahu jagung yang ompong itu yang jarang-jarang. Makanya kalau petani ada mitos, kalau nanam jagung jangan tertawa. Itu mitos, bukan agama gitu dia lagi cerita mitos. Kenapa? Nanti jagungnya akan tumbuh seperti iya. Itu mitos, mitologi petani. Iya. Subhanallah. Kita pun mungkin tidak boleh ketawa, nanti kelihatan ompongnya gitu. Ini Pak Asep gitu. Tas kolot. Baik. Jadi dia pilih yang terjelek. Hasil palawija itu pilih yang kualitas keseluruhan. Padi mungkin yang yang kualitas bukan paritas unggul, bukan, dia pilih yang rendah. Itu sejak dari awal begitu. Dan pada saat itu kurbannya dalam Nabi Adam ada indikator yang konkret diterima atau tidak itu. Zaman Nabi Adam beda, ini teknisnya saja. Caranya
diletakkan di atas bukit, gitu, yang tetap ada diterima, yang lenyap tandanya tidak diterima, gitu lebih. Nah begitu diletakkan, yang tetap ada eksis, hewan-hewannya Qabil, hewan-hewannya Habil, itu dimakan api, hilang, itu tandanya lenyap. Ini tetap eksis, yang itu lenyap. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, sampai di sini buru-buru Allah memberikan penjelasan. Nah, kalau tidak dipahami dengan bimbingan wahyu, maka proses kurban ini akan dipahami seperti sesajen. Itu yang buru-buru, makanya Al-Quran segera para nabi memberikan satu perspektif, gambaran. Kalau tidak, nanti ada dipahami yang luarnya, yaitu orang menyediakan hewan atau menyediakan zaman Nabi Adam, menyediakan hasil pertanian, diletakkan di bukit. Itu nanti kalau tidak dijelaskan hikmahnya, ilmunya, filosofinya, akan melahirkan sesajen. Itu di sini bedanya kurban, nanti ada nih akan jatuh kepada sesajen kalau begini. Sedikit izinkan saya beberapa menit untuk sedikit menguraikan tentang filosofi sesajen. Itu. Sesajen ini yang paling diperhatikan sekarang punten itu di Baduy. Baduy itu sampai sekarang itu dianggap Sunda paling asli, Sunda wiwitan, tetesan Pajajaran, dipertahankan tradisi dan sesajennya paling rapih, paling tertib dan dipertahankan banget tradisinya. Sesajen. Apa sih filosofinya sesajen? Sesajen ini berharap dua hal. Satu, doron, dua, naf'an. Doron menolak bencana. Jangan ada bencana terjadi pada aku, pada kami, pada kita, pada manusia, pada lingkungan. Jadi filosofi yang pertama menolak. Makanya konsepnya daf'ul bala, menolak bala, menolak bencana. Itu sesajen dulu nih. Yang kedua naf'an, mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kedamaian, mendapatkan keserasian. Jadi ada dua, mengharapkan kebaikan, menolak bencana. Di dalam filosofi sesajen itu datang dari roh leluhur, gitu. Jadi sesajen itu diberikan kepada roh leluhur supaya roh leluhur bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak bencana. Karena dalam filosofi masyarakat buhun itu masyarakat yang tadi masyarakat wiwitan, masyarakat asli, asal sebelum Islam datang, gitu. Itu dalam filosofi antropologi Sundanya buhun. Itu. Nah, roh itu masih terkait dengan yang hidup, dekat, terkait, memperhatikan. Dan dia misalnya orang satu tokoh mendirikan kampung lalu meninggal, dia tetap mengurus kampung secara rohani. Kalau dia diberikan sesajen, dia merasa dihormati, maka dia akan dengan kekuatan metafisiknya akan memberikan manfaat sekaligus menolak bala. Jadi kepercayaannya kepada roh ini disebut dengan animisme. Jadi sesajen ini melahirkan satu paham animisme. Apa betul roh leluhur bisa membantu? Tidak. Kalau toh ada, itu setan. Makanya Al-Quran tidak ada larangan untuk menyembah khusus. Ada itu Al-Quran, jangan menyembah
setan. Tuh surat Yasin itu mengingatkan kita jangan menyembah setan. Jadi sesajen ini adalah relasi dengan setan. Itu padahal ada Rob, Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mengelola. Robnya Rabbul Alamin. Dalam agama Jawa yang ngatur pun dibagi. Ada yang ngatur darat, ada yang ngatur laut. Nyi Roro Kidul itu penguasa laut. Nanti ada penguasa gunung. Makanya ke selatan ada sesajen melarungkan kepala kerbau ke laut selatan, dan ke utara ke Gunung Merapi. Makanya ada pejabat khusus yang ngurusi. Oh, itu namanya Bah Marijan. Itu tuh petugas abdi dalam. Itu gitu kira-kira. Nah, kurban kalau saja tidak ada tauhid, tidak ada wahyu, akan jatuh kepada sesajen. Gitu. Akan jatuh ke situ, dawat jatuh ke situ. Nah, makanya lihat ayatnya. Sangat halus tapi dalam. La yanalallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Umuha, daging-daging kurban itu. Kalau sampai kepada Allah berarti Allah fisik, Allah makhluk, Allah seperti setan yang butuh darah, butuh daging, jin, manusia. Wala dima'uha, tidak pula darahnya. Tuh, betul. Hewan dikorbankan, disembelih. Ada darah yang tersimbah, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada bulu. Betul, namanya hewan begitu. Tapi konsepnya sekarang bukan itu yang kamu serahkan kepada Allah, bukan itu yang membuat kamu dekat kepada Allah. Bukan. Yang dekat tuh yanalu, akan sampai kepada Allah at-taqwa minkum. Takwa di antara kamu, yaitu kamu menjaga supaya hubungan kepada Allah tidak disandingkan dengan hubungan kepada makhluk, tidak ada andad itu rival atau saingan. Nah, Allah saja satu-satunya yang diibadati. Gitu, tidak ada andad itu rival, saingan. Niatnya dengan niat yang tulus, hewannya pilih yang terbaik. Sampai di sini, loh, kok kenapa harus ada hewan pula? Subhanallah, hewan itu untuk manusia. Jadi di situ ada unsur manusia, bisa menikmati, bisa bersyukur, bisa silaturahim, bisa menjaga persaudaraan, bisa menjaga paguyuban. Paguyuban itu rasa bersama, dalam bahasa antropologi namanya guyub. Gitu. Boleh dijaga. Tapi jangan lupa pada saat menyembelih, litukabbirullaha, sebut nama Allah, agungkan nama Allah, takbir. Ala ma hadakum, seperti pola-pola cara yang Allah berikan petunjuk pada kalian. Itu Rasul berikan penjelasan, memberikan contoh. Gitu. Supaya aspek ilahiyah tercapai, mendekat kepada Allah, aspek kemanusiaan tercapai. Kemanusiaan itu apa? Berbagi, peduli. Tuh, mungkin ada sekelompok orang yang jarang makan daging, begitu. Nah, sekarang saya kutip, ini sengaja saya ambil, ini aspek hukumnya ini, tapi aspek hikmahnya dulu, tidak aspek hukum ini. Ini pendapat beberapa ulama setelah nelaah hadis. Nah, al-udhiyatu wahya asyad, kurban bisa berupa domba, allati tudbahu
syahwatan fi yaumil ashir min Dzulhijjah ila akhir ayyamit tasyrik, yang disembelih pada hari ke-10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Kalau sekarang belum berkurban secara syar'i. Kalau menyembelih sekarang boleh saja tapi belum kurban. Ila ya akhir ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari ke-13. Jadi 4 hari waktunya 10, 11, 12, 13. Dan akhir ayyamit tasyrik itu berkumandangnya adzan maghrib. Jadi masih boleh lah terakhir menyembelih itu sebelum berkumandang adzan maghrib. Tapi haruslah disembelih, bahwa nanti pemeliharaannya setelah adzan masih boleh, tapi menyembelihnya itu sunnatun, itu sesuai dengan sunnah atau hukumnya sunnah. Tariqatun syara'ahal Islam, itu cara yang disyariatkan oleh Islam. Wa qala Hanafiyah, madhab Hanafiyah itu Imam Hanafi dan para ulama-ulama yang mengikutinya menyebut innaha wajibatun, berkorban itu wajib. Ini aspek hukumnya. Ini saya kutip dari kitab fikih ini, ya. Wal wajibu indahum bainal fardhi was sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib dalam madhab Hanafi itu yang tertinggi itu fardu. Dibedakan, di bawahnya wajib, di bawahnya sunnah. Tingkatan hukumnya dalam madhab Hanafi itu tertinggi fardu, di bawahnya wajib, di bawahnya sunnah. Nah gitu. Nah, kalau madhab Imam Syafi'i itu yang di bawah wajib dengan fardu dianggap sama, di bawahnya sunnah muakkadah gitu. Jadi kalau gitu konsep wajib dalam madhab Hanafi sama dengan konsep sunnah muakkadah dalam madhab Imam Syafi'i. Itu aspek kikinya. Itu kira-kira. Kalau itu wal wajib indahum bainal fardhi wa sunnatil muakkadah. Gitu. Wa qala ghairuhum sunnatun muakkadah. Yang lain langsung saja mengatakannya sunnah muakkadah. Wa huwa madhabus Syafi'i rahimallahu taala wa ghairuh. Itu jadi yang menyebutkan sunnah muakkadah itu madhab Imam Syafi'i. Madhab Hanafi menyebut wajib, tapi yang dimaksud dengan wajib itu kategorinya beda. Yang tertinggi itu fardu, di bawahnya wajib. Jadi konsep wajib menurut Imam Hanafi sama dengan sunnah muakkadah menurut Imam Syafi'i. Ya itu teoritisnya lah, kadang-kadang capek juga saya membahasnya, tapi insya Allah itu kuliah usul fikihnya begitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Apanya nih yang paling penting situ? Subhanallah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah jilid 3 halaman 129. Bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Banten, kalau Imam Nawawi itu ahli hadis dari Syria, Damaskus. Ya. Nah, gitu. Jangan tertukar. Kalau yang Al-Bantani Syekh. Gitu. Ini imam. At-tadhiyatu sunnatun muakkadatun. Tadhiyah yaitu menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Wa syi'arun dhahirun. Ada syiar. Syiar itu ada PR, ada publish. Terlihat ada orang Islam, terlihat orang Islam punya aktivitas, masjid punya kegiatan, syiar. Yang bagi liman qadar ayyuhafidh alaiha, itu sebaiknya, sepatutnya itu dilakukan bagi yang mampu. Itu. Dan itu ma'rufun, sangat dikenal kebaikannya, itu ihsanun ilan nas. Itu ada unsur kemanusiaan, yaitu berbagi, peduli dengan membagikan daging hewan kurban. Wa taqarrubun ilallah azza wa jalla, dan itu pun
juga merupakan upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik? Ya, pertama tentu menghilangkan ego. Ego itu penting, tapi egoisme yang dalam bahasa Arab anania. Kalau ego menurut para psikolog ya penting, tapi yang berbahaya itu egoisme. Jadi menghapuskan egoisme itu adalah dirinya jadi pusat. Itu diri pusat. Jadi orang harus memperhatikan kayak magnet, itu semua lingkungan ditarik untuk kepentingan dirinya. Jadi dia posisinya hanya menerima, tapi tidak memberi. Sedangkan dengan berkurban, manusia sekarang mulai bisa menerima, sangat manusiawi, kebaikan dari Allah, dari sesama, tapi juga mengikuti akhlak Allah, memberi. Seimbang antara take and give, itu dewasa. Gitu. Tapi kalau hanya ingin menerima, itu tidak dewasa, tidak matang jiwanya. Karena dia hanya bersedia jadi penerima, tidak punya pengalaman memberi. Itu ya. Yang kedua, dengan sikap seperti itu, maka menjadi terbuka jalan rohani untuk kembali kepada Allah. Kenapa terbuka? Dia akan peka bahwa Allah memberi kebaikan dan sekarang saatnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan iman, dengan ibadah, dengan bertakwa. Dan ternyata ketika kita beriman, ketika kita bertakwa, kita berkebaikan, satu sisi itu adalah hak Allah. Tapi ya ampun, balik lagi untuk kebaikan kita. Apa kebaikannya? Tertolak dari bencana yang abadi, terronyu, yaitu terlempar ke dalam azab Allah dalam jahanam jahit. Lalu mendatangkan manfaat, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan kenikmatan. Gitu kira-kira. Subhanallah. Jadi tetap seperti itu hukumnya. Kalau kita umumnya orang Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, itu sunnah muakkadah. Gitu. Teknisnya dimulai dengan sholat. Lalu setelah itu baru sembelih hewan kurban. Pasholli li rabbika wanhar. Nahar itu adalah menyembelih hewan. Hewan yang disembelihnya nahar. Atau kegiatan itu udahiyah. Itu tujuan filosofinya dekat kepada Allah, kurban. Nah, tadi hukumnya adalah sunnah. Bagi yang mampu itu terus dilaksanakan, bisa berulang-ulang. Di situ ada unsur ihsan kepada manusia dan dekat kepada Allah. Sekarang saya ingin membandingkan, tapi Bapak ada yang menyimpulkan ini, tapi saya akan bandingkan. Gimana kalau pada waktu yang sama dananya butuh untuk bangun masjid? Mana nih yang harus didahulukan? Coba saya analisis. Nanti Bapak-bapak yang menyimpulkan. Coba saya bantu analisis nih. Gini. Ketika kurban ada unsur vertikal kepada Allah, mendekat. Tapi juga ada unsur ihsan. Tadi kalau saya mengikuti pendapat Imam Nawawi, ihsan ilan nas wa taqarrub ila Allah. Ihsan kepada manusia yaitu berbagi, peduli, menyenangkan, memberikan gizi terutama kepada orang-orang miskin, bisa menciptakan kebersamaan karena yang berkurban pun boleh mengambil hewan daging kurbannya, boleh mengambil untuk dimakan, tapi kuotanya jangan lebih sepertiga. Dalam mazhab Syafi'i begitu, makan bersama. Makanya tadi dalam Al-Quran, berikan kepada orang miskin yang merasa cukup, berikan juga kepada orang miskin yang memang meminta. Ajak saja bareng lah, makan sate bareng, di situ ada untuk kebersamaan, ada silaturahim. Jadi ada dua unsur.
Setelah itu sudah selesai. Itu selesai. Yang tercipta adalah orang miskin merasa disantuni, dekat, persaudaraan atau ukhuwah terbangun. Sedangkan membangun masjid, subhanallah, itu hadisnya banyak banget dan termasuk hadis mutawatir. Ada satu hadis tentang bangun masjid yang termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu yang lebih tinggi dari hadis sahih. Tertinggi hadis itu mutawatir. Disebut mutawatir itu sebelum itu hadis ini bertingkat-tingkat karena dilihat dari 3 hal. Satu, dilihat dari segi kualitas matan, isinya, konten dalam kajian konten analisis. Kedua adalah kualitas perawi. Yang ketiga adalah kesinambungan periwayatan. Ada 3 variabel tentang dan hadis itu, konten, kemudian kualitas perawi. Kualitasnya ada 2, yaitu tentang al-adlu, itu integritas moral, dan ad-dobit, tingkat kecerdasan, supaya beritanya tidak salah dengar gitu. 2. Yang berikutnya ketiga adalah kesinambungan. Betul antara perawi yang satu tuh bertemu, belajar satu sama lain, mengenal, terjadi pembelajaran yang ada surat menyurat atau bertemu langsung tapi ada ijazah. Nah, hadis mutawatir terpenuhi itu semua, sehingga tawatur itu tidak mungkin satu sama lain bersepakat untuk hoak, untuk berbohong. Di antara hadis yang mutawatir itu hadis yang menyebutkan man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Itu siapa yang membangun masjid, maka sebenarnya orang itu akan membangun hal yang sama di surga. Yang satu lagi hadisnya adalah man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nah, ini yang lebih tinggi yang katanya baitan. Siapa yang membangun masjid, maka orang itu sama dengan membangun rumah pila di satu. Jadi sumbernya bukan berarti hadis tentang kurban dhaif, tidak. Hadis tentang kurban juga sahih, tapi sahih itu di bawah mutawatir. Iya saja. Nanti kalau keliru boleh dikoreksi. Gitu. Nah, sekarang pada saat membangun masjid, mereka analisis, satu, terhubungan dengan Allah, jelas. Ini bagian juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dengan membangun masjid ada manfaat kepada lingkungan, kepada sesama? Ada. Orang punya tempat untuk sujud, orang bisa berkumpul, orang bisa belajar agama, orang bisa merencanakan perbaikan-perbaikan. Karena masjid ini bisa jadi tempat untuk bermusyawarah. Bahkan zaman Rasulullah bukan hanya musyawarah untuk kesejahteraan, tapi musyawarah untuk perang. Itu. Nah, sampai di sini sama kan dengan kurban tadi. Tapi bedanya, masjid ini ibadah yang jariyah, mengalir. Apakah begitu dibangun langsung selesai atau langsung tidak ada manfaat, atau manfaatnya bisa 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun? Mana yang lebih tinggi dampaknya, berkurban atau bangun masjid? Nah, berkurban itu saat itu mungkin seminggu, 2 minggu, atau kalau diawetkan bisa juga agak lama dengan cara daging kurbannya diawetkan lalu didistribusikan ke tempat yang jauh. Tentu ini dibutuhkan teknologi. Tapi masjid bisa lebih lama. Nah, yang lebih lama itu namanya amal jariyah. Amal itu adalah perbuatan, jariyah itu mengalir. Mengalir apa? Mengalir momentumnya. Masih ada tuh masjid syiar, ada masjid yang sudah ratusan tahun kan di negeri ini.
Masjidil Aqsa sudah berapa tahun? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di Pulau Jawa ini ada masjid yang sudah ratusan tahun. Di Ternate juga ada, di Tidore ya. Di setiap daerah itu ada masjid-masjid yang tuh tetap terawat. Jadi ini tetap, dan setelah menemukan masjid apa kesannya? Oh, ada muslim ya. Oh, muslimnya sudah taat. Karena masjid simbol ketaatan, yaitu sholat, zikir, doa, dan terus. Jadi singkatnya, membangun masjid itu amal yang mengalir artinya bertahan bisa puluhan tahun sepanjang masjid itu dirawat, difungsikan dengan sebaik-baiknya. Idealnya berkurban iya, bangun masjid iya, keren. Itu kondisinya ketika ideal. Ketika harus milih, bapak-bapak lebih paham kira-kira gimana. Itu. Nah, pada saat harus milih, tentu pilihlah yang paling membawa manfaat, yang paling besar. Ini semuanya dua-duanya kebaikan. Dua-duanya juga punya dimensi vertikal dan sosial. Tapi pilih yang paling banyak membawa taat. Gitu. Membangun masjid kan tidak sepanjang tahun, sedangkan berkurban bisa datang setiap tahun. Saya kira demikian. Masih ada sisa waktu untuk dialog. Mohon maaf kalau ini apa kepanjangan atau cukup, saya tidak tahu ini ukurannya. Kalau diukur dengan ngaji tafsir itu kan udah kepanjangan ya. Ngaji tafsir kita bagi juga agak singkat. Mohon maaf itu. Seperti itu, mudah-mudahan subhanallah hikmah, hukum dan manfaat kurban itu sudah tergambar lah. Jangan hanya judul tapi tidak ada uraian. Nanti berhadapan dengan pembimbing kalau nulis skripsi. Ini mudah-mudahan saya sudah menyampaikan hukumnya seperti apa, hikmahnya seperti apa, dan manfaatnya. Dianalogkan terakhir dengan satu kepentingan yang sama, yaitu membangun masjid. Demikian, kembali ke pembawa acara. Sebelum kita nanti tutup dengan doa bersama, kita akan memasuki sesi interaksi atau dialog. Saya mohon bertanya gitu kan ya. Selama ini kita beribadah itu kan ya berkorban segala, naik haji segala gitu kan ya. Sholat gitu kan, kita kan mengharapkan balasan daripada Allah gitu kan, dan ujung-ujungnya kan kita mengharapkan surga gitu kan. Jadi ini kan di satu pihak gitu kan ya, ada juga sementara ini ulama-ulama yang memberitahu bahwa Islam ini ditujukan untuk orang banyak, bahkan berlakunya itu seluruh dunia. Kalau segi tempat seluruh dunia, kalau segi waktu sejak zaman Rasulullah sampai kiamat. Tetap harus mengakomodir banyak orang. Itu dulu. Sementara kualitas manusia itu berbeda-beda. Kualitas manusia itu berbeda-beda. Gitu. Diakui kualitas fisik, kualitas pikiran, kualitas rasa, kualitas rohani, kualitas kepribadiannya diakui orang itu bertingkat-tingkat, beragam. Itu dulu. Nah, karena begitu ukuran ibadah kepada juga bertingkat. Bapak mau tingkat yang mana atau evaluasi aja diri kita di tingkat yang mana? Tuh. Yang pertama dilukiskan dalam dialog Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Relasi manusia dengan Allah itu ada yang relasinya seperti anak kecil dengan ibu dan bapaknya. Berarti orang muslim seperti ini anak kecil, belum dewasa, belum matang, tapi sudah muslim, keren kan? Muslim. Yang lebih banyak menuntut, meminta. Namanya anak kecil minta, dia tuh ya, belum bisa tunjukkan
Gimana sikap gimana kewajiban, lebih banyak menuntut, lebih banyak meminta. Karena ini sudah meyakini la ilaha illallah Rasulullah, sudah masuk dalam kategori muslim. Bahwa sikapnya kepada Allah seperti bocah, ya, sudah berarti kualitasnya anak kecil. Siapa yang menilai? Biarlah Allah. Apakah ini perlu dibimbing? Kewajiban ulama. Kan Nabi sudah wafat, diteruskan ulama. Nabi itu 3 tugasnya: 1 menyampaikan, 2 mengajak, 3 membimbing bagi yang sudah masuk Islam. Menyampaikan umum, mengajak umum, membimbing khusus. Bimbing saja supaya lebih dewasa, lebih matang dalam beragama. Tapi tetap dengan santun. Orang ini juga sudah muslim, tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Itu. Relasi yang kedua, tukang dagang. Tukang dagang itu, saya punya modal berapa, untung berapa. Oh, gitu. Makanya saya pernah ceramah, agak kaget juga. Saya datang jarang pulang ke Sukabumi, lebih banyak ceramah di Jakarta. Dia pulang, Ustaz, sekali tahajud dapat 1 bidadari, kalau 8 rakaat dapat berapa bidadari? Etang we tuh bapak telangkung. Hitung aja sama bapak dapat berapa. Saya sebetulnya agak malas menjawab, kok tahajud dihubungkan 2 rakaat tahajud 1 bidadari, kalau 8 rakaat dapat 4. Nanti kalau tiap malam tahajud saya kelebihan. Bahwa itu ada hadis, bahwa itu ada ulama, kan ulama juga targibnya memotivasi supaya mau tahajud. Bahwa ketika tahajud relasinya adalah kayak orang dagang, tidak apa-apa. Oh, Al-Quran juga menggunakan kata dagang ketika hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah maukah aku tunjukkan dagang yang akan membawa untung keselamatan dunia dan akhirat? Dagang yang digunakannya. Kenapa dagang yang digunakan? Memang orang Mekah tukang dagang, pendengar pertama Al-Quran. Orang Madinah dagang, walaupun di Madinah itu selain pedagang ada petani, ada peternak. Itu. Jadi bolehlah begitu. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu seperti mayat berhadapan dengan orang hidup. Apa poinnya coba mayat dengan orang hidup? Tidak ada inisiatif, tidak ada protes, berserah total pada yang hidup. Mau diapakan terus yang hidup. Mau dimandikan, mandi. Mau dibungkus, bungkus. Mau diapakan? Itu gambaran orang yang tingkat ibadahnya sudah, ego sudah hilang. Betul-betul itu aslamu, berserah. Tapi kan sampai kapan bisa seperti mayat? Yang terjadi adalah boleh jadi dalam keadaan tertentu kita cengeng banget sama Allah, doa terus seperti bocah. Boleh juga curhat kepada Allah, berdoa seperti bocah, minta jajan sama bundanya. Kan kita sering juga dalam keadaan kepepet doanya, doa kayak bocah banget sama Allah kan. Oh, terus boleh, siapa larang? Dalam keadaan tertentu kayak tukang dagang kita berhitung tuh boleh, tapi cobalah sesekali kita masuk ke dalam dunia yang lebih tinggi. Udahlah, serahkan ke Allah. Toh kita, kalau kita punya tenaga, tenaganya dari siapa? Kalau kita punya pikiran kita dari siapa? Kalau itu dianggap modal, modalnya semuanya dari Allah juga. Itu yang mendasari corak pengalaman beragama yang ketiga. Sekarang mari kita evaluasi. Kalau saya jujur, kadang-kadang seperti bocah juga masih muncul ketika doanya dalam keadaan terdesak. Saya berada di Kupang, mau nyebrang Pulau Kera. Naik perahunya hanya 20 menit. Tapi awalnya saya kaget banget. Itu jarak antara air dengan bibir perahu hanya setengah senti. Tapi ini gerak sedikit aja tenggelam, saya mati. Ya Allah. Tapi kalau mundur
Gimana Ustaz udah janji ini mau nyebrang, saya tidak mundur. Sudah. Tapi apa yang terjadi dalam hati? Doanya kayak bocah, ya Allah. Punten Pak, saya kan jarang nyebrang Pak. Jadi kan hidup saya di darat mulu ya. Sekali-kali ke wilayah timur saya harus nyebrang kok. Ya ampun. Apa yang terjadi pada saya? Punten. Kayak bocah sama Allah menjeritnya. Itu hanya kebutuhan hanya 25 menit. Sekedar sebentar. Tapi kan 20 menit dari juga. Gimana? Ya Allah kadang-kadang itu ya airnya masuk. Tapi saya indikatornya gini, kok tukang perahunya masih tenang, saya aja yang gelisah sendiri. Ya Allah berarti nggak apa-apa loh dia kan tiap hari begini. Saya setahun sekali juga enggak. Kalau saya meninggal, bukannya Al-Quran mengingatkan semuanya ditetapkan sama Allah, saya nggak tahu aja ente, gitu di hati. Itu tenang lagi. Tapi pernah nggak kita punya pengalaman seperti bocah? Jujur saja, kali-kali muncul. Itu. Begitu sama Allah, pernah juga? Suka. Coba sesekali kita jalan-jalanlah ke pengalaman beragama tertinggi. Saya kira demikian komentar saya. Itu. Sampai salah paham, kok hanya persoalan kadin dan ini kan Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, memang tadi Ustaz mengatakan yang media ya itu yang katakanlah di bawah ideal ini. Nah, masyarakat kita kan seperti Ustaz sampaikan, ragamnya banyak. Tapi kita jangan sampai ada kesalahpahaman antara masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini supaya nanti tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap ajakan untuk seolah-olah membangunkan masjid supaya tidak ada kesalahan. Tidak apa-apa, bagus. Matur nuwun malah untuk memperjelas. Memang ini termasuk namanya al-aulawiyat. Al-aulawiyat itu harus memilih di antara beberapa yang utama. Itu pertanyaan itu. Tidak mudah itu diterima dan bisa kontroversi cara orang punya persepsi. Begitu. Tadi dari sisi prolognya membangun masjid jauh lebih besar unsur pemanfaatannya, kegunaannya, karena termasuk amal jariah yang tadi lebih mengalir, tetap, konstan. Sedangkan kurban, mengapa kan setiap tahun datang berulang-ulang? Itu semoga Allah memberikan kesempatan umur sampai kepada musim Quran berikutnya. Tuh, satu, pada saat pengurus masjid sedang fundraising, menghimpun dana dari umat, sangat tepat kalau umat diberi penjelasan tentang al-aulawiyat ini. Itu. Jadi konkretnya apa yang ada dalam hati saya? Ya, kalau memang ini untuk menyelesaikan masjid masih dananya masih diperlukan kontribusi yang lebih besar, sementara punya niat untuk berkorban, mungkin himbauan saya berdasarkan pertimbangan tadi, salurkan aja dulu untuk membangun masjid. Insya Allah bukan berarti kita mengabaikan keutamaan berkurban, naudzubillah, tetap. Atau kalau ada itu berkurban jalan, kemudian bangun masjid jalan. Tapi berkurban ini banyak mazhab, karena Nabi menjelaskannya tidak dalam satu hadis. Saya tidak dalam menyalahkan, ada di video saya baca, tawarkan satu pandangan, abaikan yang lain. Itu keliru, bukan begitu. Seharusnya tawarkan semua.
Misalnya ada hadis Nabi yang menyebutkan 1 ekor kambing bisa berkorban untuk rame-rame. Apakah satu keluarga, 10 orang, 20 orang, 1. Sementara hadis lain yang kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i itu ada hitungan detil. Kalau 1 orang 1 ekor, kalau 7 orang, kalau kambing bisa 7 ekor, kalau sapi 1 ekor. Itu tidak salah, ada hadisnya, ada pendapatnya. Bahwa ada korban untuk 1 untuk semua juga ada. Nah, boleh jadi komprominya adalah sebagian dana untuk bangun masjid, berkurbannya ikut madhab di luar Imam Syafi'i, 1 untuk 1 keluarga. Kan menghemat. Gitu, 1 ekor domba untuk 1 keluarga. Kalau saya 1 keluarga itu anak 6, ibu bapak 8. Gitu. Misalnya boleh, tapi itu keluar dari madhab Imam Syafi'i, tidak apa-apa. Keluar madhab itu kok masih ada hadis yang lain, pendapat lain, tidak keluar. Asal kita toleran dalam memilih pendapat. Jangan ini dianggap benar, ini salah. Itu yang keliru begitu. Kalau masih ada dalam koridor, ini masih ada penjelasan. Itu. Nah, itu namanya kita memegang kepada Al-Quran, memegang sunnah tanpa mengabaikan pendapat para ulama yang sudah jadi madhab. Kan tidak apa-apa begitu, ya Ustaz ya. Itu. Dalam Muhammadiyah ada tarjih, saya paham. Kalau di Persis ada 1 forum khusus untuk membicarakan itu, jadi tidak apa-apa. Kalau di MUI ada komisi fatwa, artinya itu bisa ada celah supaya asal dijelaskan dasarnya, asal dijelaskan tujuannya dan tidak menafikan yang lain. Saya kira umat akan lebih tenang karena umat lebih cerdas, lebih paham tentang beragamanya. Saya kira demikian komentar saya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi harus wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Cukup. Punten. Mungkin langsung saja Ustaz ditutup dengan Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan bersama-sama berdoa. Doa kita diawali dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa walayul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sattar al-Uyub, ya Alam al-Guyub, ya Kashif al-Karub. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hayatan tayyibah wa nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal amal wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma sabbitna wa haqiq imanana wa taqabbal salatana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.